Oke, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Selamat pagi. Selamat pagi. Morning, ma'am. Morning, Bu. Morning, ma'am. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa, luar biasa. Oke. Welcome back to my class. Sebaya lagi kelas with Miss Madu. Jadi kalian kangen nggak sama pelajaran biologi dari Miss? Hari ini kita akan belajar materi baru ya. Jadi before we start our study today, jadi Miss mau absen dulu ya. Kayaknya semuanya sudah hadir ya, karena Miss lihat di LMS tadi semua sudah absen ya, jadi tidak ada yang hadir dan Miss juga bisa melihat kalian di sini karena kelasnya eksklusif, jadi gampang Miss mengecek kehadiran kalian. Dan Miss mau menanyakan, kalian tadi malam belajar apa tidak? Ya, ada yang udah upload nggak, download nggak LMS, apa tuh namanya, di LMS LKPD, video sama bahan ajar yang sudah Miss share. Sudah ada yang upload nggak? Download nggak? Maaf, udah ada yang download semua? Sudah, Ibu. Sudah, ma'am. Sudah. Nah, kira-kira yang sudah download, Miss mau tanya nih, Al-Fajar Yulia. Nah, udah belajar nggak tadi malam? Belajar sedikit. Belajar sedikit. Kira-kira materi apa yang kita akan pelajari hari ini? Ayo. Jaringan hewan, Miss. Wah, semuanya super ya siswa-siswanya, Miss. Iya. Oke, jadi before we start our studies today, let's we pray together. Ketua kelas Mulika bisa pimpin nggak doanya? Kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Silakan Mulika. Iya, siap Miss. Oke, teman, pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi tolong yang belum on kameranya di-on-kan dulu ya, jangan sampai off kamera. Karena di sini Miss akan nilai kedisiplinan kalian untuk mengikuti pembelajaran selama Vicon ini juga Miss nilai kesiapan diri kalian juga Miss nilai dalam penilaian sikap nanti. Nah, sekarang Miss mau izin share screen dulu ya. Miss izin share screen dulu. Ya, Miss. Oke. Oke, Miss mau share screen. Nah, kira-kira kalian nih semuanya remaja nih, masih SMA semua nih, pasti sering menggunakan sabun wajah atau skincare ya pastinya ya. Kira-kira apa sih fungsinya skincare atau sabun wajah nih, baik yang cewek maupun yang cowok nih, kira-kira siapa? Biar glowing, Miss. Glowing. Rani suka pakai skincare sama sabun wajah ya, Rani ya? Iya dong, Miss. Biar glowing, Miss. Biar glowing ya mukanya. Ini yang cowok, Miss lihat. Teguh mana Teguh ya? Teguh mana mampu, Miss, beli krim. Teguh skincare nggak ya sama sabun wajah? Ini kan buat cewek sama cowok juga. Skincare-nya kalah Miss sama pigmennya saya. Kalau Teguh itu belinya fresh care, Miss. Fresh care itu kan gini ya, apa tuh namanya, balsam ya? Teguh mainnya ke sawah, Miss. Oh gitu. Oh, mempertajam pigmen, Miss. Teguh sudah glowing, Miss. Udah glowing ya, udah kayak opa-opa Korea ya Teguh ya. Nah, ini untuk mengglowingkan apa tadi? Kulit. Bener banget, semua yang kalian jawab itu benar semua ya. Nah, kira-kira jenis jaringan yang terdapat pada kulit apa ya? Terus gimana strukturnya? Ayo, kira-kira apa jenis jaringan pada kulit? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kira-kira jaringannya sama nggak sama jaringan yang kita bahas minggu lalu di jaringan tumbuhan? Kira-kira sama nggak jaringan hewan sama jaringan manusia? Sama nggak karakteristiknya seperti jaringan pada tumbuhan? Nah, Beda, Miss. Beda. Ya, bagus ya. Bu Ayu Lubna bilang tidak. Kenapa tidak ya Ayu? Bisa diberikan ininya penjelasannya kenapa Ayu bilang tidak? Kalau pada hewan sama tumbuhan, nama jaringannya aja sudah beda, Miss. Berarti kan fungsinya, strukturnya juga beda. Betul sekali, 2 jempol buat Ayu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan epitel pada hewan. Nah, jadi
sebelumnya Miss akan memberikan tujuan pembelajaran ya yang akan kalian terima ketika kalian mempelajari materi ini adalah setelah membaca modul, menyimak video dan berdiskusi dengan guru, kalian mampu membandingkan struktur, letak dan fungsi macam-macam jaringan epitel pada hewan dengan tepat. Setelah menyajikan data hasil pengamatan, nanti kalian bisa menyusun laporan hasil pengamatan jaringan epitel pada hewan dengan tepat. Dan setelah membaca modul dan menyusun laporan, kalian mampu mempresentasikannya dengan baik. Jadi nanti ada presentasi ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, Miss mau memberikan kalian satu tayangan video. Mohon disimak video yang Miss kasih ini ya. Ini ada cewek nih. Nah, kalau misalnya udah gambar cewek pasti Teguh suka dah nih. Kalau udah ada gambar apalagi ceweknya cantik ya. Oke, kita play dulu ya. Kira-kira video ini tentang apa? Silahkan cermati dengan baik ya. Oke, Miss play dulu. Salah satu cara yang dilakukan oleh wanita untuk membuat pipinya menjadi tirus secara instan yaitu dengan cara buccal surgery. Buccal surgery atau yang dikenal dengan liposuction pada area pipi bertujuan untuk membuat pipi terlihat lebih tirus dengan cara menghilangkan buccal fat. Biasanya, liposuction dilakukan dengan cara membuat sobekan di bagian antara pipi dalam dan gusi dan memaksa buccal fat untuk keluar melalui insisi tersebut. Karena itu, pasien akan diberikan anestesi agar tidak merasa sakit ketika dioperasi. Jika buccal fat dihilangkan, baru kemudian dokter akan menutup sobekan tersebut dengan cara menjahit. Dan lihatlah hasilnya. Pipi tirus yang menjadi idaman para wanita bisa dilakukan secara instan. Dari video tersebut, analisislah kira-kira jenis jaringan apakah yang mengalami sobekan atau kerusakan dalam operasi ini. Silahkan amati pula macam-macam jaringan epitel berdasarkan struktur, letak, dan fungsinya seperti gambar tersebut. Nah, kedengeran nggak kira-kira suara videonya, Nak? Kedengeran, Miss. Kedengeran ya? Jelas kok, Nah, Miss. Iya. udah kedengeran. Oke, Iya. tadi ada tuh pipinya yang punya pipi-pipi cabi nih kayak Miss ya. Yang cewek-cewek ini itu ada tadi kita lihat videonya ya. Itu ada pengecilan pipi dengan melakukan operasi Bufalcat. Jadi dirobek ini. Apanya yang dirobek tadi? Kalian simak nggak videonya? Apanya yang dirobek kira-kira tadi? Bagian dalam pipinya, Miss. Sakit nggak, Miss, itu, Miss? Nah, kira-kira sakit nggak kalau melakukan operasi kayak gini? Di bagian pipinya tuh dirobek, habis itu diambil lemaknya. Nanti diambil lemaknya sehingga dari pipinya cabi jadi tirus yang menjadi idaman sih katanya ya bagi wanita. Kalau Miss sih nggak usah pakai Bufalcatan ya. Jadi kita mensyukuri apa yang sudah diterima lah. Kita mensyukuri love ourselves ya. Jadi cintai diri sendiri. Oke, Mulik tadi di rongga pipi ya Mulik ya. Tadi ya diambil ya gininya lemaknya ya. Kira-kira ada jaringan nggak di rongga pipi kira-kira Mulik? Ada, Miss. Ada, Miss. Iya, jaringan apa kira-kira? Udah belajar belum nih? Miss tes nih Baru juga. baca sekilas, Miss. Semalam Jaringan apa? tidur. Jaringan apa kira-kira yang ada di pipi? Jaringan, kalau yang paling luar itu jaringan epitel ya, Miss ya? Iya, benar, jaringan epitel. Jadi semua kulit yang tadi persepsinya Miss di awal, ketika kalian cuci muka, itu kulit semua itu adalah jaringan epitel. Sekarang, kalian harus bisa membandingkan jaringan epitel dalam tubuh kita ini pasti melapisi permukaan kulit, baik organ maupun permukaan. Kira-kira jaringan epitel jenis apa ya yang melapisi kulit kita nih? Ada banyak nih jaringan epitel nih di sini. Jadi Miss mau lanjut ke membandingkan macam-macam ya. Nah di sini coba kalian perhatikan macam-macam jaringan epitel apa saja yang ada di dalam tubuh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Teguh, apa macam-macam jaringan epitel dalam tubuh ya kira-kira ya? Ya, Apa saja? ada 6 Apa aja itu? epitel silindris semu berlapis, Uh-uh. epitel kubus selapis,
epitel silindris berlapis, epitel pipih berlapis, epitel pipih selapis, epitel silindris selapis. Wah, pasti Teguh semalam begadang ya belajar ya. Iya, Tahu Bu. semua. Yes, Ya, ma'am. oke. Jadi di sini kalian akan lebih banyak untuk menganalisis bagaimana caranya membandingkan mana yang merupakan epitel pipih, mana yang merupakan epitel kubus maupun silindris yang sudah disampaikan oleh Teguh tadi ya. Jadi silahkan kalian cermati di LKPD, Miss langsung ke LKPD kalian boleh buka LKPD kalian, di sana Miss sudah berikan 3 jenis kasus ya. Di sini tujuannya biar kalian bisa membandingkan, kayak kasus yang pertama tadi untuk pengecilan pipi, di rongga pipi kan kira-kira ada jaringan epitel yang mana dari semua yang ada di gambar. Nanti kalian bandingkan ya. Di buku juga gambarnya dengan video ataupun analisis kasus yang tadi sudah Miss berikan di LKPD. Sekarang Miss akan memberikan analisis kasus di LKPD apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan selama pembelajaran biologi kali ini. Yang pertama, kalian membaca materi dan menonton video pembelajaran dulu yang sudah kalian unduh sebelumnya. Yang kedua, kalian analisis kasus ya yang ada di LKPD dan menjawab pertanyaannya dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Kemudian kalian susun menjadi sebuah laporan singkat dan kalian presentasikan dengan teman-teman kalian. Dan di proses akhir nanti kalian Miss kasih kuis ya. Jadi kuisnya selalu Miss kasih reward siapa yang 3 kali nih berturut-turut top 3. You can pass all the tests in biology. Jadi kalian bisa melewati semua ulangan. Jadi boleh nggak ikut ulangan Miss? Boleh dong. Kalian sudah mendapatkan nilai bagus di kuis. Jadi itu ya biar kalian bisa termotivasi tiap kuis biar nilainya bagus di biologi. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis kasus yang pertama. Silahkan cermati di LKPD kalian juga. Nah, di sini analisis kasusnya adalah Irma memiliki nenek yang memiliki gangguan penglihatan pada malam hari. Jadi penglihatannya kabur. Setelah diperiksa oleh dokter, nenek Irma ini ternyata mengalami kerusakan atau pengapuran lensa mata yang disebut dengan katarak. Jadi neneknya ini melakukan operasi. Teknik yang dilakukan dokter adalah dia membuka bola mata, kemudian melebarkan pupil, jadi dokter itu membuat sayatan kecil di tepi kornea. Jadi sayatannya ini nanti dilaser, nanti biar hancur kataraknya, kemudian dipasang deh lagi tuh lensa yang baru. Setelah operasi luka sayatannya itu akan tertutup kembali. Nah biar jelas, Miss akan kasih kalian video singkat ya. Kira-kira bagian apa yang mengalami perubahan di sini terkait dengan jaringan epitel yang kita sudah bahas tadi. Nah ini videonya. Okay, so what do you think about this video? Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat video ini dan kasus yang dialami oleh neneknya Irma? Nah, itu yang kalian analisis ya. Kalian analisis kasus berdasarkan jaringan yang mengalami perubahan dan analisis letaknya. Nah, kira-kira dari video tadi, jaringan apa yang mengalami, organ apa di dalam mata yang mengalami perubahan dalam proses operasi kira-kira yang kalian lihat videonya? Bagian apanya? Bagian apanya? Kira-kira? Coba Ayu Lubna, Ayu. Kira-kira Iya, apa ya Miss. Ayu ya? Apanya yang berubah ya dalam video itu ya kira-kira ya? Jaringan epitelnya ya, Miss ya. Iya, di bagian lensa matanya ya. Nanti kalian analisis
lensa mata itu kira-kira jaringan epitelnya itu yang letaknya di lensa mata apa ya? Fungsi jaringan epitel yang ada di lensa matanya itu juga apa fungsinya? Itu untuk kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua sudah tadi, pipi itu kalian analisis ya. Dan yang ketiga itu kasus operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh kaum transgender. Pasti kalian tahu ya artis Lucinta Luna yang mengganti dirinya dari dari laki-laki menjadi wanita, pasti dia ada operasi kelamin. Nah, kelamin itu kira-kira jaringan epitel apa yang lokasinya itu di kelamin sehingga bisa bertransformasi. Ini yang akan kalian analisis. Miss kasih waktu kalian 20 menit cukup ya untuk menganalisis ini ya. Cukup nggak? 20 menit. Miss. Cukup. 20 menit silakan kalian analisis. Kemarin kan kelompoknya sudah Miss bagi. Bisa kalian diskusi antar kelompok atau diskusi kelas, langsung tanya sama Miss kesulitannya ya. Setelah itu Miss akan suruh salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi. Silahkan mulai menganalisis 3 kasus yang ada di dalam LKPD kalian dan dihubungkan dengan gambar yang tadi sudah Miss kasih ya, ada beberapa macam jaringan epitel. Silahkan ya dianalisis dari sekarang dan membandingkan macam-macam jaringannya berdasarkan struktur, letak, dan fungsi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Any question please for this activities? Ada pertanyaan nggak dari kalian? Kira-kira saya mesti ngapain? Miss kan udah jelas tadi kan ya, kalian analisis kasus dulu. Setelah itu kalian akan melihat kira-kira kalau letaknya seperti ini jaringan epitel yang bertindak di sana apa. Sudah jelas nggak? Ada pertanyaan? Not yet. Kayaknya Teguh udah menguasai ini. Oke. Pre-memory, time is over. 20 menit sudah berlangsung. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Siapa yang sudah siap presentasi nih? Oke, Nuryanti. Oke, silahkan Nuryanti presentasikan hasil dari diskusi kelompok maupun kelasmu ya. Oke, Miss. Nanti kalau keliru dibenarkan ya, Miss ya. Oke, siap. Ludah, kelenjar tiroid, dan pankreas. Seperti yang Miss bilang tadi, pada umumnya karena jaringan epitel itu terletak di bagian luar, jadi fungsinya yaitu untuk proteksi. Selain itu juga untuk sekresi dan absorpsi pada yang epitelium pada nefron ginjal. Selain itu juga terdapat pada permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, dan pankreas. Seperti yang Miss bilang tadi, pada umumnya karena jaringan epitel itu terletak di bagian luar, jadi fungsinya yaitu untuk proteksi. Selain itu juga untuk sekresi dan absorpsi pada yang epitelium kubus selapis. Kemudian untuk yang kasus nomor 2, jenis jaringannya yaitu epitel pipih berlapis. Letak jaringannya biasanya terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Fungsi jaringannya yaitu untuk proteksi atau perlindungan. Kemudian untuk kasus yang nomor 3, jenis jaringannya yaitu epitel silindris berlapis. Letak jaringannya biasanya terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uretra alat kelamin dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Fungsi jaringannya yaitu untuk sekresi dan perlindungan organ. Kemudian untuk tabel pengamatan yang nomor 1 itu adalah epitel silindris semu bersilia, yaitu letak jaringannya biasanya pada saluran telur, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Fungsi jaringan yaitu untuk proteksi. Kemudian yang nomor 2, ini adalah epitel pipih berlapis. Letak jaringannya biasanya pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Fungsinya untuk perlindungan. Kemudian yang nomor 3, ini adalah epitel pipih selapis. Letaknya pada alveolus, paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman dan Lengkung-Henle, kemudian pleura, perikardium, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa.
berfungsi. Seperti itu, Miss. 2 jempol deh buat Nuryanti. Oke, give applause dulu dong buat Nuryanti. Udah presentasi, give applause dulu ya. Dikasih bintang. Kira-kira ini Fajar Yulia kayaknya. Oh Ada yang iya. disampaikan nggak? Miss, saya mau tanya, Miss. Iya. Caranya bedain antara epitel selapis sama yang silindris lapis dan lain-lain itu gimana, Miss? Oke. Nuryanti bisa digedein nggak gambar yang Nuryanti gini tuh, yang 1, 2, 3, 4. Bisa digedein lagi dikit Bisa, Miss. biar temennya bisa lihat. Oke. Yang mana, Miss? Ya, yang itu dah. Gimana caranya bedain epitel sama epitel selapis, pipih selapis sama silindris? Nah, lihat epitel di sini pasti bentuknya pipih ya. Yang mana kira-kira pipih bentuknya? Pasti nomor 2 dan 3. Sekarang lihat lapisannya. Kalau lapisannya tipis, berarti dia selapis. Jadi kentara sekali dilihat dari gambar. Nomor 3 itu pasti pipihnya lapis. Kalau yang nomor 2 pasti berlapis banyak ya. Iya, seperti yang Nuryanti sudah jelaskan tadi ya. Kalau pertanyaan nggak, Asri? Malu ini, Miss. Gimana pertanyaan? Mau tanya, Miss. Iya. Kenapa sih kok di dalam tubuh kita itu epitelnya beda-beda sih, Miss? Bagus sekali pertanyaannya, Asri. Kenapa beda-beda epitelnya? Nah, kok bisa beda-beda? Kenapa nggak epitelnya satu aja, Miss? Epitel pipih gitu. Semua pipih dalam tubuh, di pipi pipih, di kelamin pipih, di usus juga pipih kayak gitu ya, Asri ya. Kira-kira Iya, siapa tadi banyak sekali. Iya, ada banyak sekali. Jadi kalian itu harus mesti bandingin ya semuanya ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya dari Asri? Udah bagus sekali pertanyaannya. Ayo. Saya, Miss, saya. Ini dijawab. Ini, Miss, menyesuaikan letak dan fungsinya, Miss. Kira-kira, epitel itu kan letaknya di beberapa organ-organ tuh, Miss. Kemudian setiap organ itu kan memiliki fungsi masing-masing. Nah, bentuk dari epitel itu memang menyesuaikan dari fungsinya yang ada di organ tersebut. Gitu nggak ya, Miss ya? Kongret ya, 10 jempol, aduh kurang kayak jempolnya Miss ya. Miss punya jempol 2 aja buat Rani. Give applause dulu dong buat teman-teman di sini yang sudah aktif semua jawab. Jadi terima kasih Rani sama Marlina tadi jawabannya tepat ya. Karena Miss berikan reinforcement di sini, penguatan lagi. Kenapa bentuknya beda-beda? Karena benar. Karena epitel itu menyesuaikan dengan lokasi. Fungsinya juga beda-beda. Ada yang fungsi proteksi di kulit, ada yang proteksi absorpsi penyerapan di usus, ada yang berfungsi sebagai sekresi juga, dan lain sebagainya. Makanya epitelnya ada banyak. Gimana Asri? Sudah bisa pertanyaannya sudah terjawab belum? Ada iya, Miss, cuman atas pertanyaannya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak lagi? Sudah jelas nggak? Nanti laporannya kalian kirim ya lewat LMS ya. Kalian kan sudah buat laporan tadi. Hari ini yang presentasi cukup Nuryanti saja. Terima kasih ya Nur ya. Nanti laporannya kalian kirim lewat LMS. Dan laporan juga Miss nilai ya. Bagaimana bahasa yang kalian gunakan sudah tepat atau tidak dalam menganalisis kasus yang sudah Miss berikan di LKPD. Kemudian sebelum Miss akhiri, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian pelajari dalam pembelajaran jaringan epitel hari ini? So what is the conclusion please? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya tidak? Ayo. Saya, Miss. Asri. Iya, Asri lagi. Oke, Asri, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kalau kesimpulannya berarti makhluk hidup, manusia dan hewan itu mempunyai jaringan yang kita sebut dengan jaringan epitel yang terletak di seluruh tubuh manusia yang bisa berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan lain-lain. Begitu kan, Miss? Good.
Iya, terima kasih Asri ya, betul banget. Oke, Terima kasih tepuk tangan buat Asri. Yang lain ada mau nyampein kesimpulan nggak? Mungkin dari macam-macamnya, mungkin kalau Asri kan dari fungsinya, dari macam-macamnya, kira-kira apa? Oke, Saya, ada lagi Miss. Iya, Saya, silahkan Miss. Mulika. Iya, kesimpulannya, Miss, tadi kan mempelajari jaringan epitel. Ternyata jaringan epitel itu bentuknya bermacam-macam dan lapisannya juga bervariasi. Untuk bentuknya itu ada epitel kubus, kemudian epitel pipih, kemudian epitel silindris. Kalau berdasarkan lapisannya itu ada yang selapis, ada yang berlapis. Kemudian tadi mungkin ada epitel transisional juga ya, Miss ya, yang ada di itu Iya, loh, Miss. Kalau kita mau benar. pipis itu loh. Itu kan kadang Benar. itu. Tadi belum itu ya, Miss. Iya, belum sempat Belum sempat tadi disinggung, di Miss. Iya. pengamatan ya. Iya. Terima Iya. kasih Mulika udah menyinggung. Kira-kira bisa dijelasin nggak teman-temannya? Maksudnya transisional itu gimana sih maksudnya? Oh. Transisional itu bisa berubah bentuk, Miss. Jadi misalkan kita mau kita tahan dulu seperti ini, saya sebenarnya pengen pipis loh, Miss, tapi saya tahan dulu karena saya nggak bisa meninggalkan pelajarannya Miss Madu. Lah itu kan kita tahan. Lah pipisnya itu kan ada apa itu vesika urinaria ya, Miss ya. Itu untuk menampung urin. Lah vesika itu kan ibaratnya lentur gitu loh, Miss. Jadi kalau nanti terisi urin banyak, volumenya banyak mengembang, tapi nanti kalau kita sudah pipis mengeluarkan urin, maka dia akan mengempis. Itu mungkin seperti itu, Miss, transisional. Kemudian satu lagi, Miss, yang ada di hidung itu loh, Miss. Yang ada silianya Ya. itu, Miss. Itu Iya. ya, itu epitel bersilia, Miss. Itu ya yang terutama di itu apa rongga hidung bagian dalam yang untuk menyaring udara itu, Miss. Mungkin itu, Miss, tambahan kesimpulan dari saya, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Terima kasih Mulika. Give applause sekali lagi dong buat Mulika ya. Gak salah nih semua anak-anaknya Miss di biologi mewakili bahkan tingkat nasional nih ininya apa tuh namanya Olimpiade Biologi Sainsnya. Saya belum kok, Miss. Saya belum seperti Rani, Miss. Dapat emas, saya belum dapat apa-apa ini. Dapatnya cuman koin, Miss. Uang itu loh, Miss, recehan itu. Gak apa-apa Belum dapat kan? emas, belum dapat perak. Harus step by step nanti. Jadi nggak mungkin orang itu bisa naik itu langsung terbang. Jadi ada step-stepnya. Kayak Rani dia stepnya pasti ada pernah gagal juga, pernah nggak menang, pernah lagi ikut join lagi menang lagi. Jadi semua itu pasti ada step-stepnya. Tidak mungkin instan ya. Jadi Mulika, Miss yakin dan semua buat teman-teman yang lain, kalau kalian giat belajarnya, kalian fokus, pasti apa yang kalian inginkan dapat tercapai. Jadi seperti itu ya. Aduh, Miss senang sekali deh ya mengajar di kelas ini. Udah eksklusif, aktif-aktif semua. Jadi untuk terakhir, untuk minggu depan, kita kan belajar tentang jaringan ini lagi ya. Ini kan baru jaringan epitel aja. Kira-kira emang ada lagi ya, Miss ya? Jaringan hewan selain epitel? Nah, ada lagi dong. Miss kasih cara The Queen ya, cara cepat untuk mengingat. Jaringan hewan itu ada epos. Epos itu apa, Miss? Nah, apa? Yang tadi kita pelajari. Epitel. P-nya apa kira-kira? P-nya apa kira-kira? Pipih. P jaringan apa? P. Epos. P jaringan apa? Pelindung ya, Miss. Pelindung. Penguat. Pelindung itu udah epitel. Pengikat. Iya, jaringan pengikat. ikat. Miss. O-nya apa? Ya. O-nya apa? O-nya apa? Jaringan O. Otot, Miss. Bener Ayu Lubna. Dan S yang terakhir apa? Sensorik, Miss. Betul, saraf. Ini baru E-nya aja kita pelajari epitel. Berarti next ke epos P, ke jaringan ikat. Oke, minggu depan kita akan lanjut ke jaringan pengikat. Namun, before I closing this meeting, I will give you some quiz. Jadi tetap ya ada quiz ya. I think that's enough ya, cukup dari Miss ya. Abis Miss closing dan Miss leave meeting, kalian langsung ya join quizzes ya, tetap ya. Kalian join di quizzes, nanti kan Miss share hasil quiz kalian secara langsung. Siapa kira-kira top 3 untuk quiz kali ini. Oke, any question please? Ada pertanyaan? Tidak? Oke.
If you don't have any questions, so I will closing this meeting. Thank you and see you for the next week. Goodbye. Terima kasih ya.